Muhammad tidak menggubris dan tidak menoleh. Terus meluncur berjalan Nabi Muhammad menuju surga. Tiba-tiba orang-orang yang ditinggal semakin jauh, semakin keras suaranya. Ya Rasulullah, tunggu kami umatmu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Mendengar kalimat kami umatmu, Nabi Muhammad tidak bisa melanjutkan perjalanannya, berhenti semuanya. Lalu Nabi Muhammad menghadap kepada manusia-manusia yang menyebut diri mereka sebagai umat Nabi Muhammad. Mana umatku? Kami ya Rasulullah, kami. Bagaimana aku tahu engkau umatku? Ya Rasulullah, aku pernah umrah, aku pernah haji, aku pernah bangun masjid, aku pernah, mungkin ada yang berkata aku pernah marhabanan, aku pernah begini. Aku pernah melakukan kebaikan di dunia, dan memang benar mereka di dunia melakukan kebaikan. Karena di dunia mereka memang umat Nabi Muhammad. Semua menyebutkan kebaikan yang pernah mereka lakukan di dunia. Dan setelah mereka selesai menyebutkan kebaikan mereka, tiba-tiba Nabi Muhammad menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak bisa mengenalimu saat ini, karena engkau di dunia tidak pernah kenal aku dengan hatimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini saat yang mengerikan yang menjadikan Sayyidina Abu Bakar menangis. Kalau memang kita ini benar dianggap oleh Rasulullah jaminannya surga, tapi yang kita takutkan adalah di saat di padang mahsyar tidak ada amal lagi, untuk yang tidak bisa kita beramal baik lagi. Saat untuk memetik buah, kita khawatir kalau kita tidak ditoleh oleh Rasulullah, tidak dianggap oleh Rasulullah. Dan pahami makna ini agar bisa merubah kehidupan esok hari adalah hidup cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta. Jadi kita itu di padang mahsyar itu adalah dengan cinta kepada Rasulullah bisa dikenal Rasulullah. Kalau kita mencari Rasulullah tidak bakal ketemu. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat, Nabi Muhammad terlihat seperti rembulan yang terlihat oleh ahli bumi. Di padang mahsyar semua orang bisa melihat Rasulullah, tapi tidak semua orang bisa mendekat. Dan kalau kita berusaha mendekat tidak bisa. Tapi siapa yang bisa dekat dengan Rasulullah? Yang didatangi oleh Rasulullah. Semua umat Nabi Muhammad didatangi, dan ini kelebihan Nabi Muhammad. Oleh Allah diberi kekuatan untuk bisa menyambut semua umatnya dengan cara yang sangat indah. Dipegang tangannya umat tersebut, dibonceng oleh Rasulullah, diantarkan ke Telaga Kausar, diberi minum air Telaga Kausar, dan tidak haus selama-lamanya. Semoga itu golongan kita, amin. Di padang mahsyar mengerikan. Jadi ini jaminan kalau memang kita diaku oleh Rasulullah mah enak. Kalau memang kita diakui Rasulullah enak. Inilah yang dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa. Kenapa harus ada Isra Mi'raj? Kenapa harus ada nuzulul Quran, tahun baru Hijriah, termasuk Maulid Nabi? Membuat kartu nama, identitas, menanamkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar di mahsyar nanti kita dilihat oleh Rasulullah. Kalau nggak ada cinta nggak kelihatan. Yang bisa mencari kita adalah Rasulullah. Kalau kita mencari Rasulullah tidak bisa. Kemudian setelah itu malaikat Jibril setelah memberikan kabar gembira bahwasanya umat Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga, kemudian Nabi Muhammad menyerahkan kepada malaikat Israel. Sebab waktu itu malaikat Israel sudah berada di rumah Rasulullah. Yang semula malaikat Jibril ngobrol dengan Rasulullah, lalu malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, di depan ada malaikat Israel mau masuk." Kata Rasulullah, "Boleh masuk, silakan." Kemudian malaikat Israel mengucapkan salam, dan setelah mengucapkan salam, malaikat Israel menawarkan, "Ya Rasulullah, aku disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawamu atau membiarkan engkau." Dalam riwayat, aku disuruh oleh Allah untuk memberikan pilihan kepadamu, al-baqa' fid dunya, tetap di dunia, atau ar-rafiqal a'la, atau dengan Allah. Nabi Muhammad menjawab, ar-rafiqal a'la, dengan Allah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad berdoa agar umatnya selamat. Setelah ada jaminan umatnya selamat, malaikat Israel, "Sudahlah, cabut nyawaku kalau memang sudah waktuku." Mulailah Nabi Muhammad dicabut nyawa beliau oleh malaikat Israel. Dan di saat Nabi Muhammad mulai dicabut nyawa beliau oleh malaikat Israel, Nabi Muhammad mengatakan, "Ah, mahadha, apa ini wahai Israel?"